Kalau kamu bertanya-tanya apakah kamu telat kalau misalnya kita memulai YouTube itu di usia kita yang udah nggak muda lagi, yaitu 40 tahun. Kamu tentu saja tidak salah. Jadi memulai YouTube di usia 40 tahun itu bukan hal yang tidak mungkin ya. Jadi itu sangat mungkin banget dan patut dicoba, karena saat ini justru kita bisa melihat bahwa banyak kreator yang berusia mulai dari 40 atau mungkin di atas 40 tahun itu justru yang berhasil dan mulai kita lihat kamu bisa cek ya di YouTube. Oh iya, aku ini karena belum mulai jam kerja jadi sambil mau jajan. Sebenarnya usia 40 tahun itu merupakan aset ya teman-teman. Aset kenapa? Karena di usia 40 tahun itu kita sudah banyak mempunyai pengalaman yang bisa kita sharing-sharing. Jadi itu sebenarnya aset yang bagus banget kalau kita mulai YouTube kita di usia 40 tahun. Oh iya, ini kantin guys. Jadi aku mau video ya sebentar biar nggak bingung. Biasanya ya teman-teman, kalau misalnya kreator di atas 40 tahun itu dia mempunyai banyak pengalaman. Jadi banyak pengalaman yang bisa di-sharing gitu. Makanya kamu jangan ragu-ragu lagi kalau misalnya kamu berusia 40 tahun dan mau mulai. Itu bukan hal yang kayak tua gitu, enggak. Kita justru banyak banget, atau justru malah itu lagi push atau ngebooster semua kreator yang usianya 40 tahun ke atas. Karena kalau misalnya Gen Z atau Gen apa itu mereka hanya sebagai pengkonsumsinya aja. Nah, kita harus bisa jadi yang menjadi kreatornya. Aku jajan apa lagi ya? Tunggu. Roti. Sebetulnya kalau kamu jadi kreator di usia 40 tahun itu atau ke atas bahkan lebih, itu tuh punya pengalaman hidup yang lebih banyak dan unik ya. Jadi memungkinkan kamu buat nyeritain pengalaman unik kamu yang mungkin nggak semua orang bisa, atau kamu juga bisa sharing apa aja yang kamu udah pernah lalui tapi mungkin bisa berguna bagi orang lain. Nah itu tuh berarti merupakan satu pengalaman yang pas ya. Atau itu sebenarnya kalau usia 40 itu usia kita tuh sebenarnya aset. Aku mau masuk dulu. Nggak bisa. Makanya jadi usia kita yang 40 tahun ke atas ini sebenarnya merupakan aset. Kenapa disebut aset? Karena ya kita bisa punya segala, sudah melewati perjalanan hidup yang mungkin ada yang bisa kita sharing dan juga bisa membantu orang lain gitu. Nah ya di usia ini juga kita bisa menjangkau niche yang lebih luas karena dengan pengalaman itu seperti niche-nya keuangan atau perencanaan keuangan dan sebagainya. Aku lemas banget, udah mau sampai ke meja aku teman-teman, tapi jam kerja aku belum mulai, jadi kita masih bisa ngobrol. Tadi aku bilang bahwa kita bisa menjangkau bisnis yang belum digarap ya, kayak perencanaan keuangan, udah gitu kebugaran atau memasak atau seperti berkebun, itu belum punya potensi yang lebih tinggi atau dan sangat tinggi, dan biasanya kita bisa lebih punya pengalaman kan mengenai itu. Nah